adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik. Kalinda percaya semuanya sudah siap memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Ayo mari memuji Tuhan. Kita akan terus tetap memuji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, naikkan pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, setiap hari, baik suka maupun duka, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Iya adik-adik, kita masih akan tetap terus memuji Tuhan. Lagu berikutnya kita akan nyanyikan pujian Apa Yang Dicari Orang. Apa yang dicari orang adik-adik? Iya, naikkan pujian ini. Orang
Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang sayang, sayang, sayang. Orang yang berdosa. Ya, Tuhan Yesus mencari kita semua. Tuhan Yesus sungguh rindu sama kita semua. Adik-adik juga rindu nggak sama Tuhan Yesus? Rindu mau bersekutu dengan Tuhan, rindu mau dengar firman Tuhan, rindu mau baca Alkitab. Ya, Kak Linda percaya semuanya rindu bersekutu dengan Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Naikkan pujian ini, Yesus namamu indah. Yesus namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, ku ingin dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi yuk. Yesus
kasih ya Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk ibadah EHK online pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan memuji Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan menyembah Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu, kami semua akan siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami dimanapun kami ada pada siang hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya boleh duduk semua. Kita akan siap mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi juga. Adik-adik, tidak terasa ya, sekarang sudah masuk bulan Juni. Sudah mau masuk awal Juli. Bentar lagi mau sekolah lagi. Iya, baru terima rapot kan adik-adik ya? Gimana? Anak Tuhan pasti nilainya bagus-bagus dong, pastinya. Pasti dong, Kalek. Iya. Oke, kita ketemu lagi dengan Kalek dan Kalila. Hari ini kakak mau cerita tentang apa ya, Kalila? Kita cerita tentang, kita simak aja deh, Kalek. Oke. Kita baca Alkitab dulu adik-adik ya. Yuk, kita baca Alkitab ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, kita mulai buka Alkitab ya. Di Kejadian 27 ayat 1 sampai 17. Oke, yuk. Sudah buka adik-adik Alkitabnya di Kejadian 27 ayat 1 sampai 17. Kakak bacain ya. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Kakak mulai dari ayat 1. Ketika Ishak sudah tua dan matanya sudah telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Saud Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah, dan busungmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Sambung ayat 5. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata pada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu
seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya, telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olalah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Catat ya Kalila. Kakak lanjut di ayat 8. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar ia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku kulitnya licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka aku bahwa aku memperolok-olok dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkanlah saja perkataanku. Pergilah sambil kambing-kambing itu. Pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengelola makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Adik-adik, itu kalian sudah mendengar apa yang difirmankan Tuhan hari ini ya. Dalam hidup ini kadang juga sudah begitu. Apa yang kita rencanakan tidak sesuai dapatnya. Contohnya mungkin adik-adik yang ulangan nih ya, udah belajar yang ini, keluarnya yang lain. Jadi dapatnya tidak maksimal. Kadang-kadang suka kecewa adik-adik ya. Nah, kalau misalkan kita nih kadang-kadang sesuai apa mau kita, rencana kita punya planning ke depan seperti apa, kita berdoa kepada Tuhan untuk rencana-rencana kita itu. Tapi kadang-kadang juga jalannya nggak sesuai dengan maunya kita tuh ya Kak Alek ya. Betul. Karena kenapa adik-adik? Karena Tuhan itu pasti punya rancangan yang jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Sepertinya mungkin Tuhan bilangnya gini, oh belum ya, adik-adik belum dapat yang ini, tapi adik-adik jauh lebih butuh yang ini dulu gitu. Yang ini bukannya Tuhan nggak kabulin, tapi mungkin Tuhan pikir nanti bisa kalian dapetin ini, tapi kalian dapatnya itu dulu. Mungkin gini Kak, yang sekarang ini mungkin adik udah capek-capek belajar, terus terima rapot nih, nanti kalau aku naik kelas mungkin papa mama mau beli sepeda nih. Nah itu juga bener tuh kayak gitu. Tapi kadang-kadang nggak dapat gitu ya Kak Alek ya. Tapi nggak usah kecewa adik-adik. Kita harus tahu pasti Tuhan yang memberikan yang terbaik buat adik-adik. Ya mungkin kalian saat ini belum begitu perlu itu sepeda. Lagian kan nggak boleh keluar. Betul. Keluar banyak virus, jadi kalian tuh mainnya di rumah dulu aja. Betul. Gitu. Nah, apa yang Tuhan berikan kepada kita pasti yang terbaik buat anak-anaknya. Nih Kak Alek, aku udah nyatet satu ayat nih yang bagus nih untuk tema hari ini ya. Adik-adik buka Yeremia 29 ayat 11 ya. Yeremia 29 ayat 11, kakak bacain ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, cakep banget kan ya adik-adik ya. Jadi kalian tidak perlu kecewa kalau Tuhan belum jawab doa kalian. Tetapi teruslah tekun berdoa,
Teruslah punya pengharapan kepada Tuhan, karena someday Tuhan pasti jawab doa kalian. Amin. Oke adik-adik, ingat selalu tetap berdoa kepada Tuhan. Percayalah bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat kita semua. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu di minggu depan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Hai Kak Alex, Kak Lila, terima kasih sudah menjelaskan ke adik-adik bagaimana adik-adik harus lebih ngikut maunya Tuhan, jangan ikut maunya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu kayak melihat dari atas. Jadi kalau adik-adik, siapa yang pernah terbang naik pesawat? Ya, kalau adik-adik terbang naik pesawat, lihat di atas, di bawah-bawah semuanya kelihatan kecil-kecil, ya kan? Nah, sama Tuhan Yesus dari atas lihat masalah-masalah adik-adik itu semuanya terlihat. Ya, lebih terlihat semuanya. Dan masalahmu terlihat kecil-kecil. Kenapa? Karena Tuhan kita jauh lebih besar. Nah, karena itu harus ikut maunya Tuhan. Tuhan yang lebih tahu mana yang kamu perlu atau sekedar kamu cuman pengen, ya kan? Firman Tuhan bilang, Tuhan mencukupkan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Nah, Kak Nining mau pertegas lagi apa yang tadi Kak Lila dan Kak Alex sudah sampaikan ya. Jadi ada 2 alasan kenapa kamu mesti ikut maunya Tuhan. Yang pertama, ayo siapa yang di sini hafal doa Bapa kami? Hafal ya di Matius ya. Yuk sama-sama kita mau baca ya di awal-awal doa Bapa kami. Apa sih yang diungkapkan? Kita mau sama-sama baca Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Kan Nining ulang. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Kata-katanya begini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, jadi alasan pertama kenapa kita harus ikut kehendak Tuhan, karena di doa Bapa kami Yesus juga mengajarkan, jadilah kehendakmu, jadilah kehendak Tuhan di bumi dalam hidup kita semua seperti di surga. Jadi Tuhan di surga itu sudah merencanakan, misalnya, oh anakku Nining ini baiknya itu ngikutin jalan yang ini. Kalau dia pilihannya yang ini, itu salah. Nanti dia bisa di ujung-ujung hidupnya akan susah. Nah, Tuhan sudah tahu. Kita disuruh ikutin apa jalannya Tuhan. Seringkali kita ngotot ya, aku maunya ini, pengennya ini. Nah, karena itu belajar ya adik-adik. Belajar dari hal yang kecil. Hari-hari ini kalau adik-adik misalnya pengen pergi gitu ya. Tapi peraturan pemerintah bilang di rumah saja. Aduh udah nggak tahan Kak. Pengen keluar, pengen jalan-jalan ke mall. Tahan, berdoa Tuhan tolong buat kondisi Indonesia, COVID ini menurun. Sehingga aku bisa keluar lagi ketika ada keperluan ya. Tapi jangan pergi-pergi yang nggak ada keperluan. Masih dilarang juga, lebih aman untuk di rumah. Hal-hal yang kecil seperti itu. Atau kadang-kadang adik-adik aku lagi pengen makan enak nih Kak. Lagi pengen makan enak. Tapi mama papa bilang apa? Ngirit dulu, keuangan kita belum cukup. Ngirit sampai akhir bulan nanti ya. Mungkin mama-mama suka merasakan hal itu ya. Anak-anaknya udah pengen jajan, pengen ini. Adik-adik belajar. Tahan dulu, berdoa. Tuhan tolong berkati mama papa supaya nanti ketika berkatmu turun lebih. Nah, keinginan adik-adik, apa yang adik-adik pengen bisa diwujudkan. Jadi tahan dulu, sabar, penguasaan diri, pengendalian diri. Itu yang Tuhan pengen ajarkan ya. Jadi alasan pertama kenapa ngikut kehendak Tuhan apa? Karena diajarkan di doa Bapa kami. Sekarang alasan kedua, kenapa kamu mesti ikut kehendak Tuhan? Karena lihat teladan kita siapa? Tuhan Yesus. Yesus memberi teladan juga ikut kehendak Bapa di surga. Apa buktinya? Yuk sama-sama kita baca ya. Adik-adik ingat waktu Tuhan Yesus mau disalib?
di Taman Getsemani dia berdoa. Nah, apa kata-kata doa Tuhan Yesus? Kita mau buka sama-sama di dalam Matius 26 ayat 39. Kanining ulang, Matius 26 ayat 39. Doa Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, kata-katanya begini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, mungkin adik-adik bingung ya, apa sih itu artinya Kak? Dalam bahasa sehari-hari Yesus ngomong begini, kalau diterjemahkan bahasa sehari-hari. Allah Bapa, kalau boleh, jangan berikan penderitaan itu kepadaku, tapi lakukan yang engkau kehendaki, bukan yang Yesus kehendaki. Jadi Yesus sudah pengennya, Tuhan kalau boleh jangan disalib dong. Boleh enggak? Ya kan disalib itu menderita kan adik-adik? Iya. Tapi dia bilang lagi, Tuhan kehendak Tuhan saja, kehendak Allah Bapa saja yang jadi. Jadi dia nurut sama Allah Bapa. Kalau memang harus disalib, ya sudah. Ya, karena Allah Bapa tahu apa yang terbaik. Dan nyatanya Yesus disalib enggak? Disalib. Sebetulnya Yesus bebas bisa enggak? Bisa. Tapi kalau Yesus bebas, adik-adik tidak mengalami penebusan dosa. Karena Yesus disalib, upah dosa yang harusnya ditanggung adik-adik bebas. Karena apa? Sudah digantikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah itu kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Kok beda mau kita sama mau Tuhan? Karena Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik buat adik-adik semua. Nah, jadi ada dua alasan ya. Tadi alasan yang pertama apa? Yesus ajarkan di doa Bapa kami. Alasan yang kedua, Yesus juga kasih contoh, kasih teladan. Waktu mau disalib, sebetulnya Yesus juga nggak pengen, nggak mau. Tapi karena itu kehendak Allah Bapa, Tuhan Yesus taat. Dia ikut apa yang sudah direncanakan Allah Bapa. Jadi lebih baik buat adik-adik ikut kehendak Tuhan. Nah, Kak Nining mau tutup dengan kesaksian hidup Kak Nining. Nah, adik-adik, Kak Nining dulu waktu di SMA itu ada penjurusan ya. Mau masuk pelajaran yang ekonomi atau pelajaran yang eksak. Yang matematika, fisika, kimia. Ada Kak Nining pilih yang itu. Pelajaran yang eksak, ilmu-ilmu pasti. Kak Nining gak suka dengan ilmu-ilmu yang ngapalin. Misalnya kayak sejarah, terus kemudian ekonomi, ya kan? Gak terlalu suka. Aduh, gimana sih pelajaran kok pelajaran ngapalin gitu ya. Bahkan, jangan bilang-bilang ya. Kak Nining dulu sempet suka ngeledekin atau ngejek. Wah, pelajaran kok ngapalin. Pelajaran tuh yang mikir tuh pelajaran yang matematika, terus fisika, ada percobaan-percobaan itu keren. Kalau ngapalin nggak keren. Dulu Kak Nining mikirnya begitu. Ternyata apa yang Kak Nining pikir itu salah. Sampai pada satu hari Kak Nining pengen masuk ke sekolah yang jurusan fisik, tapi nggak bisa. Mau nggak mau Kak Nining harus masuk yang ke jurusan apalan tadi. Tapi puji Tuhannya, karena Tuhan tahu Kak Nining sukanya ngitung. Jadi Kak Nining masuklah ke jurusan akuntansi. Jadi ada pelajaran ngafalinya, tapi ada pelajaran ngitungnya. Dan tahu apa adik-adik? Hari ini Kak Nining bekerja, bahkan hidup. Pekerjaan Kak Nining adalah di bidang hitung-hitungan kaitan dengan keuangan, dengan ekonomi. Coba kalau Kak Nining ngikutin, mau Kak Nining nggak mau Tuhan, mau sekolahnya yang benar-benar kayak fisika kimia. Nggak tahu hari ini gimana dengan nasib Kak Nining. Tapi karena Kak Nining ikut maunya Tuhan, dipaksa sih dalam tanda kutip, sebetulnya nggak taat-taat juga, tapi karena dipaksa ya udah deh ngikut. Akhirnya Kak Nining menerima jalan hidup yang sekarang. Bersyukur nggak Kak Nining? Bersyukur ikut maunya Tuhan, nggak ngotot maunya Kak Nining sendiri. Nah, itu kesaksian Kak Nining. Adik-adik belajar ya. Apalagi adik-adik, Kak, cita-citaku pengen jadi ini. Aku pengen jadi insinyur. Atau yang, Kak, aku cita-cita pengen jadi dokter. Boleh. Perhadapkan ke Tuhan. Doa lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi,
pasti semua akan terjadi dalam hidup adik-adik. Tapi kalau Tuhan belokin rencana adik-adik nggak sesuai, jangan marah, jangan kemudian kecewa, jangan bilang, wah Tuhan kok begini, aku mau jadi dokter kok nggak bisa. Tuhan tahu yang terbaik buat adik-adik ya. Jadi hari-hari ini tahan, sabar, pengendalian diri, ikut maunya Tuhan. Apa-apa kalau nggak sesuai dengan keinginan adik-adik, lebih pilih berdoa. Daripada adik-adik nangis, adik-adik bete, malah imun tubuhnya turun. Mending kita bersyukur, berdoa sama Tuhan. Oke? Yuk, Kak Nining akan tutup. Siang hari ini renungan kita. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Ikuti Kak Nining berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh hidup seperti kami hari ini. Kami tahu Tuhan sudah ajarkan kami siang hari ini untuk ikut kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami suka ngotot dan ikut mau kami sendiri. Tapi siang ini kami bertobat dan kami mau Tuhan yang jamah hati kami supaya kami bisa taat pada kehendak dan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, berkat-Mu turun buat kami anak-anak EHK, orang tua kami juga, keluarga kami dan juga guru-guru kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan ada atas kami. Jadilah kehendak-Mu atas keluarga kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.